membantu Bapak pimpin doa? Saya Pak. Oke, coba lagi. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Yogi. Kayaknya Bapak lihat ada yang nggak sekolah hari ini. 3 orang kan sekolah Pak. Cynthia, Zid, Diana sakit, Surya juga sakit. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir. Tapi nggak masalah ya. Sekarang lagi musim sakit, tolong kalian jaga kesehatan ya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Oke, coba sekarang. Induksi elektromagnetik. Tepuk tangan. Siapa yang tahu atau masih ingat apa itu induksi elektromagnetik? Oke. Induksi elektromagnetik adalah munculnya arus listrik akibat perubahan darah magnetik. Oke, tepuk tangan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok dan studi referensi, kalian mampu menganalisis prinsip kerja dari penerapan induksi elektromagnetik. Kemudian yang kedua, dari diskusi kelompok dan studi referensi juga, kalian mampu untuk menganalisis efisiensi dari masing-masing penerapan induksi elektromagnetik. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok juga dan hasil kerja keras kalian melalui studi pustaka, kalian itu mampu untuk menyajikan hasil diskusi tersebut. Gimana nanti hasilnya? Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, untuk sistem penilaian sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Bapak menilai sikap kalian, ya, siapa yang aktif, Bapak akan nilai langsung di observasi Bapak. Kemudian menilai pengetahuan kalian melalui kuis. Nah, hari ini Bapak akan mengkhususkan kuisnya lewat literasi sains. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Seperti biasa, Bapak akan minta untuk presentasi. Kemudian yang lain menganalisis, kemudian mengevaluasi, ya. Dan terakhir nanti membuat kesimpulan untuk mengetes kesiapan kalian atau mengembalikan fokus kalian untuk belajar. Bapak akan ajak kalian untuk ice breaking, melatih fokus kalian. Darat, udara, laut, darat, udara. Oke, pulang. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, Bapak akan nanti menampilkan sebuah video. Nanti di video itu kamu analisis masalah apa yang kamu temukan. Karena Bapak sekarang berbantuan modul literasi sains, jadi nanti akan Bapak bagikan. Modul literasi sainsnya itu sudah mencakup semuanya, dari urian materi sampai langkah-langkah pembelajaran ini. Tahap yang pertama, sekarang Bapak minta kalian untuk mengamati video ini. Ya, tolong diamati dengan baik, temukan masalahnya, dan nanti akan kalian rancang solusi alternatif yang bisa kalian lakukan. Sudah siap ya? Halo sobat. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan video orientasi masalah berikut ini. Nah, di antara kalian semua pasti pernah yang namanya melakukan perjalanan jauh. Google Maps tersebut akan menjadi navigasi kalian sebagai penunjuk arah. Akan tetapi tiba-tiba baterai kalian habis. Ada yang sudah terbayang sebuah pertanyaan atau masalah yang muncul dari video tadi? Oke, coba Radit. Artinya mati dan tidak bisa melihat Google Maps, Pak. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi caranya Radit setelah diamati, HP-nya mati sehingga tidak bisa melihat Google Maps. Ya, jadi Bapak sudah bagi menjadi 6 kelompok. Jadi kalian Bapak bagi berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang aktif, terlalu aktif kelompoknya, jadi Bapak pecah. Jadi Bapak bagi-bagi secara heterogen supaya nanti seimbang. Silakan. Sekarang adalah fase penyelidikan. Nah, tadi kalian sudah menemukan masalah, ya. Sekarang kalian cari solusi. Jadi kalian cari solusi yang paling tepat, yang paling sesuai ketika baterai HP kalian habis di jalan. Dan kalian cari kajian literaturnya melalui modul. Tapi kalau kalian tidak ketemu di modulnya, kalian bisa cari pada video pembelajaran yang sudah Bapak sediakan barcode-nya di modul. Bapak berikan waktu
30 menit untuk menyelesaikan di tahap penyelidikan. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke tahap yang keempat, yaitu pengembangan hasil. Aku tulis yang pertama adalah masalahnya apa, alternatif solusinya apa, kemudian konsep yang digunakan apa, kemudian kaitkan dengan kebiasaan atau bukti-bukti yang kamu temukan ketika kamu melakukan penyelidikan tadi. Ya, kamu tuliskan di sini bukti-buktinya. Dan yang terakhir baru disimpulkan. Nah, jadi sekarang Bapak kasih waktu untuk membuat pengembangan hasil ini 10 menit. Ya. Sekarang kita lanjut ke tahap yang kelima. Kalian akan menganalisis dan mengevaluasi, ya, menganalisisnya lewat presentasi. Oke, masing-masing kelompok Bapak berikan waktu 4 menit untuk menyampaikan hasil pengembangan tadi, pengembangan hasilnya, ya. Oke, silakan Bapak mulai dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Masalahnya ditemukan handphone tidak bisa menyala sehingga tidak bisa membuka aplikasi Google Maps. Kesimpulan sementara, berdasarkan hasil penyelidikan, kami memiliki solusi dan kebiasaan untuk mengisi bagian HP menggunakan konsep dan di mana konsep menggunakan konsep transformasi. Pertanyaan, oke, silakan, Iris. Untuk kelompok 6, kenapa tidak mencarger pada mobil saja? Kan tegangan yang diberikan oleh laki lebih besar. Menurut kami, itu dikatakan setelah kita melakukan pengecekan, daya pada HP dihasilkan efisiensi lebih kecil daripada menggunakan power bank. Oke ya, pertanyaannya Yures, kenapa nggak nyarger di mobil saja? Ya, kenapa kelompok 6 memilih untuk menggunakan power bank? Nah, berdasarkan penyelidikannya kelompok 6, ternyata daya yang dikeluarkan oleh mobil, ngecas di mobil itu lebih kecil ketimbang menggunakan power bank. Itu pendapat dari kelompok 1 ya, sudah bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika sudah, silakan. Orang mau sakit. Oke, tepuk tangan semuanya. Tadi Bapak lihat ada 3 kelompok yang alternatif solusinya berhenti, nyari tempat berhenti untuk istirahat, nyari stop kontak. Ya, kemudian Bapak lihat juga dari Bapak dengar tadi ada yang langsung menggunakan power bank dan sisanya ada yang langsung mencharger lewat adapter charging yang ada pada mobilnya. Ya, oke, tadi sudah bagus sekali ya. Semuanya sudah mendapatkan solusinya masing-masing. Sekarang Bapak akan memberikan penguatan. Jadi materi kita kali ini adalah tentang penerapan induksi elektromagnetik. Yang tadi dikatakan induksi elektromagnetik itu adalah munculnya arus listrik akibat perubahan medan magnet. Jadi itu bisa diterapkan. Gimana maksudnya penerapannya? Nih contohnya. Tahu ini apa? Generator, genset. Pernah dengar kata genset? Di Indomaret, di Alfamart. Kalau lampu
ada di satu desa, Alfamart sama Indomaretnya masih nyala. Kenapa? Karena dia punya penyimpan energi. Jadi ini semua merupakan penerapan induksi elektromagnetik. Paham ya? Oke, jika sudah paham, ada yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, coba Samuel. Jadi dari data yang saya sudah buat untuk semuanya adalah penerapan induksi elektromagnetik dalam membuat dinamo sepeda, aki dan terapan di mana prinsip kerjanya adalah mengubah energi bergerak menjadi energi listrik. Oke, bagus, tepuk tangan. Ya. Jadi Samuel sudah menemukan yang namanya prinsip kerjanya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Yang lain? Oke, coba latih. Efisiensi kelompok dapat ditentukan dengan lebih efisiensi dengan tujuan mengetahui berapa persen efisiensi dari alat yang digunakan. Contohnya seperti charger HP. Oke, bagus, tepuk tangan. Ya, itu tadi yang ditemukan oleh Ratih kesimpulannya bahwa efisiensi itu penting. Kenapa? Karena dari efisiensilah kita bisa mengetahui apakah daya yang masuk ke dalam HP kita itu sudah sesuai apa belum. Itu bisa kita lihat dari spesifikasi yang ada pada charger HP-nya. Jadi silakan kalian untuk kembali ke posisi awal. Kita akan melakukan kuis tes ketercapaian tujuan khususnya dalam literasi sains. Silakan kerjakan kuis literasi sainsnya selama 10 menit. Sekarang kalian Bapak minta untuk mengisi refleksi, ya. Refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini, ya. Jadi kalian tuliskan apa-apa saja yang menjadi kendala, kemudian apa-apa saja yang menjadi solusi kalian menghadapi kendala tersebut. Silakan disampaikan di situ. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita relax dulu, ya. Jadi Bapak akan memberikan apresiasi berdasarkan hasil observasi Bapak terhadap yang diskusi di kelompok, ya, baik itu presentasinya, baik itu kerjasama dalam kelompok, Bapak sudah ada penilaian. Jadi yang menurut Bapak terbaik itu adalah kelompok 5. Ada Avila, ada Citra, dan ada Yonatan. Oke, untuk yang lain jangan berkecil hati, ya. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Oke, bagus. Menerapkan induksi elektromagnetik. Jadi ketika kalian ditanya nanti di rumah apa sih fungsi aki, ya, nanti kalian bisa jawab. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek, ya, karena kita akan ke bab yang baru, yaitu bab bioteknologi. Silakan perwakilan kelompok kumpulkan modulnya. Ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan karena pembelajaran sudah berakhir, kita akhiri dengan doa, ya. Siapa yang mau membantu Bapak memimpin doa? Oke, Nadia silakan aja. Oke, terima kasih Nadia. Nah, jika sudah, silakan kita akhiri kelas.